warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambil nunggu teman-teman yang lain, saya mau sharing sedikit tentang UTS kemarin. Jadi secara umum sih nilainya udah di atas rata-rata, karena memang bobot soalnya juga lumayan membantu sih saya pikir, karena di sini banyak yang dapat poin di nomor 3 dan 4-nya. Jadi kalau ini selesai, harusnya sih 60 sudah ada. Nah, beberapa yang skornya masih kurang itu biasanya ada di sini. Jadi di sini saya minta ada 2 perhitungan yang basisnya rata-rata dan statistik, ada yang mengerjakan dua-duanya, ada yang salah satunya. Kemudian ada juga yang nggak dikerjakan ya, 3-4 ini. Padahal bobotnya besar. Nah, kemudian masih ada juga yang kurang di nomor 1 dan 2, meskipun bobotnya kecil ya. Jadi yang nomor 1 itu tahapan identifikasi objek, minimal ada 3 item ini. Supaya bisa diidentifikasi objek di dalam citra, harus kita ambil fiturnya. Supaya fitur bisa diambil, kita harus lebih dulu mengambil object of interest. Jadi kita harus bisa memisahkan mana objek, mana background. Kadang-kadang citra digital itu batas antar objeknya nggak jelas, sehingga kita harus melakukan treatment. Treatment atau perbaikan ini yang dipertanyakan di nomor 2. Jadi perbaikan bisa dilakukan di basis spasial atau di basis frekuensi. Kalau basis spasial, perbaikan dilakukan pixel per pixel. Apakah itu memperhatikan intensitas tangganya atau tidak. Kalau di basis frekuensi, berarti perbaikan dilakukan di basis frekuensi dengan cara memilih-milih frekuensi yang kita inginkan. Yang tidak diinginkan dibuang. Supaya hal itu bisa dilakukan, gambar ditransformasi ke domain frekuensi. Jadi kira-kira seperti itu alur berpikirnya. Ada yang mau ditanyakan dari UTS? Ini yang TI ini siapa ya? Kurang tahu, Pak. Kurang tahu, Pak. Kurang tahu, Pak. Oke. Kemudian di UTS kemarin saya lihat ada yang mengumpulkan Ubedillah, tapi di daftar mahasiswa di sistem informasi itu di RSA CID, namanya nggak ada. Si Ubedillah ini. Ubedillah kalau nggak salah pindah dari Sabtu apa pagi gitu, Pak. Ya udah, nanti kalau perlu nilainya keluar di itu harus bilang Kaprodi soalnya.
Karena saya nggak punya akses ke kelas dia ya. Atau orangnya ada apa enggak nih? Sembilan orang. Ada yang masih ditunggu atau bisa kita mulai? Sambil jalan aja kali, Pak. Oke. Baik, kita mulai hari ini nggak terlalu banyak, nggak terlalu rumit materinya. Jadi yang pertama saya mau sharing sedikit tentang model warna. Sebenarnya ini representasi warna, maksudnya kita bisa menggambarkan warna itu dalam koordinat seperti apa saja gitu. Kalau RGB itu kan kita udah pelajari dari kita belajar membaca image di aplikasi apapun. Itu terdiri dari 3 matriks. Setiap matriks mewakili elemen warna merah, hijau, biru. Setiap elemen matriks itu menunjukkan intensitas warna di pixel tersebut, di elemen matriks tersebut. Nah, ini terkait dengan kemampuan sensor, apakah sensor mata kita atau sensor perangkat kamera yang kita gunakan untuk mengambil gambar objek. Jadi penglihatan manusia itu mampu mengetahui, memahami kondisi sekitar. Kemudian kemampuan itu ingin kita wujudkan lah, atau kita buat dalam perangkat tertentu yang nantinya punya kemampuan yang mendekati kemampuan manusia melihat, mengetahui, memahami kondisi sekitar. Jadi kan kalau nanti kita belajar sebenarnya secara spesifik itu ada di machine learning, tapi kita nggak punya materi itu, adanya di data mining. Jadi machine learning itu kan sederhananya kita membuat sistem, aplikasi atau apapun yang tahu sistem itu berhadapan dengan siapa, pada kondisi apa, lalu dia bisa bertindak. Jika kondisinya seperti ini, dia harus melakukan apa. Jika dia berhadapan dengan siapa, dia harus melakukan apa, seperti itu. Tapi dia harus tahu dulu, dia berhadapan dengan siapa. Kemudian, pengambilan gambar oleh perangkat kamera, itu mereduksi informasi objek yang tadinya 3 dimensi menjadi citra 2 dimensi. Tentu ada informasi yang hilang di sana, yang bisa jadi informasi itu signifikan dalam mengidentifikasi objek. Nah, warna ini merupakan deskripsi yang baik untuk mengidentifikasi objek yang tentunya punya perbedaan warna ya. Kalau warnanya tidak berbeda atau perbedaannya sulit dideteksi, nah itu baru agak susah. Mungkin kemarin kita sudah sempat singgung-singgung tentang fitur bentuk yang juga bisa membantu untuk mengidentifikasi objek selain warna. Kemudian manusia mampu melihat gradasi ribuan warna dan intensitasnya. Kemudian dalam mengolah warna, kita bisa mengolahnya secara keseluruhan, full color. Kalau gambar RGB itu semua elemen warna merah, hijau, biru kita olah, tapi kita juga bisa mengolah satu persatu. Apakah itu kita konversi ke grayscale, atau setiap elemen warna
kita olah tersendiri. Seingat saya ada salah satu tugas mandiri yang mereview paper itu, salah satu papernya membahas tentang itu, seingat saya ya. Atau pernah juga saya singgung di materi sebelumnya. Jadi hanya satu elemen warna saja yang diolah. Tidak tiga-tiganya atau tidak tiga-tiganya itu dijadikan satu. Warna ini menggambarkan fenomena fisis. Sifat fisis warna diketahui sehingga kita mampu mengenali objek dengan warna tertentu. Kemudian aspek fisiopsikologi ini bagaimana otak manusia menangkap dan menginterpretasi warna. Yang menangkap dan menginterpretasi warna ini yang mau kita tiru ke dalam perangkat tertentu. Kemudian ini adalah rentang panjang gelombang elektromagnet yang oleh mata kita direspon sebagai warna tertentu. Jadi pada panjang gelombang ini 445 nanometer, ketika mata menerima gelombang elektromagnet dengan panjang 445 nanometer, mata kita meresponnya sebagai warna biru. Dominan warna biru. Meskipun kalau dilihat ke bawah, panjang gelombang 445 ini juga punya komponen hijau, karena di sini ada hijau sedikit. Jadi, kalau panjang gelombangnya 445, mata kita meresponnya lebih kepada warna biru, dominannya. Bergerak ke kanan, warna birunya makin pudar, bukan makin pudar ya, mata kita makin tidak sensitif. Justru mata kita makin sensitif ke warna hijau. Maksudnya kalau panjang gelombangnya 535, itu mata kita akan melihatnya sebagai warna hijau. Begitu juga dengan 575. Tapi yang bisa diambil dari grafik ini adalah sebenarnya panjang gelombang yang mewakili warna tertentu tidak mutlak terdiri dari satu warna saja. Jadi dalam warna-warna ini ada percampuran lah. Kemudian gambar juga dipengaruhi oleh cahaya yang sedang ada di sekitarnya. Karena mata kita, sensor kamera itu menangkap objek dari pantulan cahaya yang berasal dari setiap objek. Jadi ada cahaya yang mengenai objek, objek itu memantulkan cahaya tersebut ke mata atau ke sensor kamera. Sehingga apa yang ditangkap oleh mata atau sensor kamera dipengaruhi oleh cahaya yang datang ke objek. Kalau cahaya yang datang ke objek seperti blitz kamera atau lampu LED lah, maka kita bisa dapatkan gambar seperti ini. Sementara kalau di ruangan itu pencahayaannya menggunakan lampu pijar, maka yang kita peroleh gambar seperti ini. Intinya adalah apa yang ditangkap oleh mata, apa yang ditangkap oleh sensor kamera, dipengaruhi oleh cahaya yang datang mengenai objek. Karena cahaya itu yang nanti akan dipantulkan ke mata kita. Kemudian ini ada peta yang menunjukkan elemen warna yang bisa direspon oleh mata kita. Ini gambaran dari grafik yang sebelumnya. Ini, kalau ini respon mata kita yang peka terhadap gelombang
elektromagnetik di rentang panjang gelombang ini, 400 sampai 700. Tapi intinya adalah perangkat yang bisa digunakan untuk menampilkan gambar, apakah itu monitor atau printer, itu punya kemampuan menampilkan warna yang lebih sedikit. Jadi ada warna-warna yang tidak sanggup ditampilkan. Nah, warna yang tidak sanggup ditampilkan itu nantinya akan disetarakan atau dicari padanannya di daerah yang di situ warnanya bisa muncul di monitor atau di printer. Dan di media cetak atau printer lebih kecil lagi areanya. Tentu ini harus yang sama ya. Kita tidak bisa membandingkan kemampuan printer saat ini dengan monitor zaman dulu. Bisa saja printer saat ini mengungguli layar monitor zaman dulu, tapi yang setara gitu. Dia selalu lebih kecil. Kemudian manusia dapat mempersepsikan secara berbeda objek nyata, objek yang tertangkap pada kamera, objek yang ditayangkan layar monitor, serta yang dicetak. Itu karena kemampuan manusia untuk melihat perbedaan warna di area sini. Jadi dia tahu mana objek nyata, mana objek yang ditampilkan di layar, karena rentangnya cuma di sini. Kecuali memang objek nyatanya ada di warna ini ya, di daerah sini. Kalau cuma ada di daerah printing device, maka ketika objek itu dicetak di printer, ditampilkan di monitor, ya sama dengan yang dilihat nyata oleh mata kita. Karena daerah warnanya hanya ada di sini. Setiap perangkat punya coverage warna yang berbeda. Semakin luas coverage warnanya atau gamut, maka kualitas tampilannya semakin baik. Ini dengan cara menambah komponen warna. Kemudian kita kenal ada beberapa model warna. Yang pertama adalah RGB, ini warna primer. Yang model warna lainnya itu bisa dihitung berdasarkan representasi RGB ini. RGB ini bisa kita peroleh karena objek yang berhasil diambil oleh kamera. Kalau mata kita yang melihatnya, nggak perlu ada RGB. Saya mungkin sempat singgung perbedaan antara image processing dan computer vision itu kan karena di computer vision yang diincer itu tren perubahan intensitas warna. Nanti kalau kita mungkin pertemuan berikutnya hari Kamis, kita akan lihat beberapa fitur yang bisa diambil, tapi basisnya adalah computer vision, pendekatan computer vision atau melihat tren perubahan intensitas dari pixel ke pixel, apakah pada orientasi horizontal, pada vertikal, atau pada sudut tertentu yang dilihat itu. Meskipun pada saat mengolahnya kita lihat pixel per pixel, tapi yang informasi yang diambil adalah dia berubah atau enggak, berubahnya positif atau negatif. Berubah positif atau negatif itu pada sudut berapa, itu yang dilihat, fitur itu yang diambil. Kemudian membuat sejumlah model warna ini bermanfaat untuk dekorelasi kanal warna. Kanal warna ini seperti RGB, kanal merah, hijau, biru, untuk memisahkan masing-masing kanal atau komponen warna ini yang bisa kita olah terpisah. Kemudian mengeluarkan informasi warna semaksimal mungkin karena manusia punya kemampuan yang baik dalam menginterpretasi
informasi warna ini. Kemudian keseragaman persepsi ini karena peta warnanya yang sama. Basis peta warnanya sama, nanti akan kita lihat. Ini sepertinya salah ini. CIE. Kemudian ini diagram warna antara primer dan sekunder. Warna primer itu yang merah, hijau, biru tadi. Kemudian warna sekunder adalah warna-warna yang terbentuk dari campuran warna primer. Jadi seperti ini, merah, hijau, biru adalah komponen primer, komponen warna primer. Dan campuran dari dua warna primer ini ada CMY, cyan, magenta, yellow, dan black. Nah, kalau semuanya dicampur jadi putih. Kemudian ini pendekatan menampilkan komponen warna RGB secara utuh di perangkat monitor. Di sini setiap layar monitor itu ternyata terhubung dengan masing-masing kanal warna merah, hijau, biru yang selanjutnya disatukan. Hasil penyatuan ini adalah apa yang bisa kita lihat di layar monitor. Sementara warna sekunder ini bisa diperoleh dengan sederhana seperti ini. Kalau cyan diperoleh dengan cara 1 dikurangi komponen R. Jadi R-nya berapa, kita dapat cyan itu 1 dikurang R. Nah, 1 ini tergantung jumlah bitnya ya. Kalau RGB itu umumnya direpresentasi sebagai masing-masing sebagai 8 bit. Sehingga maksimal nilai warna di merah, hijau, biru itu 255. Nah, 1 itu setara dengan 255. Sehingga kalau mau dinormalkan maksimal 1 atau minimal 0 ya rentang 0 sampai 255 kita ubah jadi rentang 0 sampai 1. Atau satunya ini kita ubah jadi 255. Jadi tergantung kita merepresentasikan merah, hijau, biru ini berapa bit. Kemudian ini hubungan antara warna primer dan sekunder dalam koordinat kartesian. Kalau semuanya dicampur jadi putih, kalau komponennya kita, intensitas setiap komponen kita perkecil, jadi hitam. Nanti kalau diperkecilnya di salah satu koordinat aja, entah koordinat R, G, atau B, ya kita peroleh di warna tertentu. Kalau yang diperkecil di biru, kita bisa dapat merah, bisa dapat kuning, atau bisa dapat green. Kalau yang diperkecil merah, kita bisa dapat green, bisa dapat cyan, bisa dapat blue. Seperti itu. Kemudian model warna yang lain ada HSI di sini. Ini warna dominan yang terlihat. Warna dominan itu bisa berupa warna primer atau campuran. Yang disebut warna dominan ini adalah warna yang tidak ada elemen putih. Jadi kalau merah ditambahin putih jadi pink misalnya. Jadi merah total lah istilahnya gitu. Atau hijau ya hijau total gitu. Nanti ketika ada tambahan putih maka tingkat warna dominan tadi berkurang. Nah, ini terkait dengan saturasi.
Jadi warna apapun yang ada di sini itu disebut saturasi ketika tidak ada elemen putih. Ketika ada tambahan elemen putih, maka saturasinya berkurang. Jadi intinya jumlah cahaya putih dicampur dengan hue. Hue itu yang warna dominan atau pure color. Kemudian gabungan dari hue dan saturasi disebut chromacity. Nanti kita juga bisa melihat komponen warna yang punya elemen ini, chromacity. Kemudian brightness ini adalah jumlah cahaya yang dipancarkan. Tujuannya membedakan skala keabuan. Kalau di sini membedakan warna, sementara di sini yang ada elemen putihnya. Nah, di sini grayscale brightness itu. Sementara jumlah merah, hijau, biru yang digunakan untuk membedakan warna tertentu disebut sebagai tristimulus. Tristimulus ini yang kita gunakan untuk membedakan satu objek dengan objek yang lain. Kemudian ini koordinatnya untuk menggambarkan parameter hue, saturasi, dan intensitas. Hue ini koordinatnya seperti ini. Dia dihitung dari arah R, selalu dihitung dari R, berapa derajat ke arah berlawanan jarum jam. Biasanya kalau di koordinat silinder, ini kalau nggak salah disebut sebagai koordinat aksial, karena dia melingkar berapa derajat arah yang diperlukan dari R. Sementara kalau saturasi, ini arah radial. Semakin besar saturasi, maka jarak dia dari titik pusat semakin besar, semakin ke tepi koordinat. Ini saturasi. Sementara intensitas ini arah vertikal. Semakin besar intensitasnya, maka dia akan jadi semakin putih. Putih di sini bukan yang di saturasi ya. Maksudnya merah kalau dicampur putih jadi pink. Ini seperti seperti inilah. Jadi pada posisi di mana komponen warna itu bercampur, maka dia akan jadi putih. Nah, ini berbeda sedikit dengan yang di sini, karena memang ini adalah nilai yang kita representasikan sebagai kejadian di mana sebuah warna dominan atau pure color itu dicampur dengan putih. Sehingga merah jadi pink, hijau jadi hijau muda, dan seterusnya. Nah, kalau yang ke atas, ini cenderung warna-warna itu jadi satu. Kemudian ini hubungan antara koordinat warna primer sekunder, merah, hijau, biru, cyan, magenta, yellow, black, ke koordinat HSI, hue, saturasi, dan intensitas. Hue melingkar, saturasi ke arah radial, intensitas atas bawah. Kita juga bisa merepresentasikan HSI ke beberapa koordinat yang berbeda seperti ini. Ini perbedaan ini disebabkan karena ada titik-titik koordinat yang tidak terwakili dengan bentuk seperti ini. Kalau ini kan melingkar kon yang di sini, HSI. Tapi ketika direpresentasikan di sini,
ada beberapa komponen warna itu ternyata ada di sini, di daerah yang di luar kon, pada beberapa perangkat tertentu ya. Sehingga ini tidak bisa mengcover koordinat warna yang bisa atau diakomodasi oleh perangkat tertentu. Sehingga ada yang menggambarkannya sebagai silinder atas bawah sama, bukan kerucut seperti ini, atau atas bawahnya mengikuti yang tengah. Jadi ini atas bawahnya bisa menyatu atau tetap seperti bentuk yang ada di tengah. Karena beberapa perangkat ternyata punya coverage area yang sama dengan yang di atas. Itu nanti ada variasinya antara HSI, HSV, dan HSL. Ini kalau segitiga, ini lingkaran. Kemudian ini tabel konversinya. Theta ini menunjukkan nilai hue-nya. Jadi kalau hue antara sudut tertentu, ini dihitung dari merah berapa derajat. Kalau ini merah searah jarum jam. Dia searah jarum jam, kalau yang theta ini berlawanan jarum jam. Ini syaratnya kalau intensitas birunya lebih kecil atau sama dengan hijau, maka sudutnya theta. Kalau biru lebih besar dari hijau, maka theta, tapi pada arah yang searah jarum jam. Sementara nilai theta ini bisa diperoleh dari formula ini. Kalau kita tahu komponen merah, hijau, biru, masukkan ke formula ini, ketemu theta, lalu lihat theta di sini adanya di mana. Apakah langsung theta atau 360 dikurangi theta. Kita lihat komponen biru dan hijaunya. Kemudian saturasinya di sini, intensitasnya di sini. Sementara kalau mau kita kembalikan ke RGB, maka kita lihat dulu sektornya karena dasarnya kan melingkar ya. Nah, di sini kita lihat sektornya dari arah merah. Lingkaran ini dibagi 3, 120 dari merah, lalu tambah lagi 120 dan 120 yang ketiga. Ini mewakili sektor merah hijau, biru merah, dan hijau biru. Kita bisa peroleh komponen RGB-nya dengan pendekatan ini. Kemudian ini komponen HSI pada citra RGB, jadi ini citra RGB-nya. Kemudian representasi komponen hue, saturasi, dan intensitas. Jadi kalau ini kita masukkan ke nilai hue akan muncul seperti ini. Jadi yang di gabungan semua warna itu disebut dengan warna yang pure. Hue itu kan dia melingkar atau warna dominan ya. Jadi warna dominannya itu semakin dominan, maka dia semakin direpresentasikan sebagai gelap. Sama seperti komponen warna RGB ini kalau kita ambil matriks, setiap warnanya tentu yang tampil hanya grayscale saja. Nah ini kita cuma ngambil yang hue-nya saja, maka jadinya seperti ini.
Kalau elemen saturasinya seperti ini. Maksudnya saturasi itu jadi semakin di sini itu semakin saturasi karena tidak ada komponen putih ya. Karena ini kan warna dasar dan ini warna sekunder. Nah, justru pada saat dia menjadi putih, dia tidak saturasi. Tidak saturasi itu digambarkan sebagai hitam. Sementara yang saturasi menggambarkan warna dominan, pure color ini, dia jadi putih. Maksudnya dia saturasi. Nanti kalau kita tambahkan putih di masing-masing warna dominan ini, yang merah jadi pink, yang hijau ini jadi hijau muda, semakin light gitu warnanya, justru dia akan semakin hitam atau semakin tidak saturasi. Sementara ini intensitasnya, ini intensitas di titik tengah ya, di lingkaran. Kalau yang di puncak atau yang di bawah ya jadi hitam atau putih. Nah ini putihnya itu karena percampuran. Jadi intensitas ini diperoleh di tengah sini. Ini seperti itu transformasinya. Kemudian ini ada peta warna hue dan saturasi. Apakah dia dilihat dari intensitasnya, nilainya, atau lightness. Intensitas, value, lightness. Ini transformasi atau konversinya ada di situs ini. Sorry. Jadi nanti ini bisa dipelajari di sini. Tapi yang penting adalah mereka berbeda di sini. Intensitas, value, lightness. Sementara konsep hue dan saturasi itu sama. Hue adalah warna dominan. Disebut warna dominan itu yang ini warna dominan yang ada di puncak ini. Itu warna dominan. Oke. Kemudian model warna CIE di belakangnya bisa macam-macam, tapi karena yang membuat adalah komunitas ini, maka di depannya biasanya disebutkan CIE. Itu adalah peta warna yang didefinisikan oleh komunitas ini. Jadi yang pertama XYZ. Ini punya formula transformasi seperti ini. Dan kalau ini diperhatikan, jumlah elemen per baris ini 1 ya. Jadi XYZ ini menggambarkan proporsi komponen warna merah, hijau, biru. Kalau X berarti yang dominan merahnya, kalau Y yang dominan hijau, kalau Z yang dominan biru. Ini dibentuk dari tabel yang tadi, yang panjang gelombang elektromagnet yang mata kita sangat peka untuk meresponnya. Jadi kalau yang biru,
dia punya panjang gelombang yang nyaris hanya terdiri dari dua komponen, biru dan hijau, sementara yang hijau dan merah selalu ada proporsi warna-warna lain. Tadi yang di gambar pertama itu. Kemudian di sini ada X besar dan X kecil. Kalau X besar ini proporsi warna merah, hijau, biru. Kalau X kecil itu normalnya, nilai normal masing-masing X, Y, Z. Karena kan komponen X dibagi semuanya itu normal, sehingga jumlahnya 1. Kemudian mereka juga membuat peta warna lain, LAB. Jadi seperti ini. Basisnya sama bentuk gamutnya. Tapi mereka memetakan beberapa warna yang berbeda di posisi yang berbeda. Ini formula konversinya. Sementara ini adalah konstanta yang digunakan untuk mentransformasi atau mendapatkan nilai LAB ini. Ini juga peta yang dibuat oleh komunitas CIE ini. Dan ini formula konversinya. Nah, tadi saya sempat singgung chromaticity. Chrominance ini adalah campuran dari hue dan saturasi. Sementara ini adalah luminance. Luminance ini kan nilai respon ya. Jadi ada watt atau energi yang terpancar dari sebuah objek, tapi sampai ke mata kita merespon pantulan cahaya dari objek tersebut sebagai luminance atau lumens. Ada yang energinya besar, tapi di mata kita sepertinya redup gitu. Tapi ada juga yang energinya rendah, tapi di mata kita tampaknya terang atau cerah. Ini luminance. Sementara chrominance atau chromacity tadi itu gabungan dari hue dan saturasi. Ini formula konversinya. Nah, yang penting di sini ternyata adalah dengan mengubah-ubah peta warnanya, kita punya kemungkinan untuk mendapatkan fitur yang mampu mengenali atau mengidentifikasi objek tertentu di sebuah gambar. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Jadi secara teori seperti itu, kita ingin menangkap sebanyak mungkin ciri dari sebuah objek yang ada di dalam gambar. Ciri itu ternyata bisa kita ekstrak dari komponen warna, karena warna juga merupakan penciri dari objek selain bentuk atau tekstur. Nah, secara praktis, kita mengekstrak elemen warna ini dengan bantuan tools, apapun tools itu. Kita tidak perlu lagi melakukan perhitungan secara manual untuk memindahkan atau mengubah dari RGB ke YCBCR, atau ke LAB, ke LUV, atau ke HSV, dan seterusnya. Karena semua sudah di-cover oleh tools. Tapi konsepnya adalah dengan mengubah-ubah elemen warna tadi, mengubah komponen warna dari satu komponen warna ke komponen warna lain, kemudian kita ambil komponen yang spesifik dari model warna tersebut,
kita punya kemungkinan untuk mendapatkan fitur yang bisa mencirikan objek. Jadi idenya di situ. Ada pertanyaan sampai sini? Nah, kalau kita lihat di Pustaka SK Image, ini ada banyak sekali model warna yang bisa digunakan dan konversinya dari satu model warna ke model warna lain. Kalau yang pernah coba-coba OpenCV juga di situ banyak sekali konversi model warna yang satu ke model warna yang lain. Dan setelah dikonversi kita ambil elemen-elemennya. Karena representasinya tetap saja dalam bentuk matriks. Ukurannya juga sama. Kalau kita lihat di sini misalnya, YCBCR yang kita konversi dari RGB itu akan punya ukuran yang sama. Hanya nilai dari elemen-elemen matriksnya yang berbeda. Tapi ukurannya tetap sama, sebesar RGB. Nanti setiap elemen warna, elemen Y-nya, CB sendiri, CR sendiri, itu punya ukuran yang sama dengan R, G, dan B, tapi nilai elemen matriksnya berbeda. Itu saja. Itu juga berlaku ke semua model warna yang diakomodasi di library tertentu. Seperti ini. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Sebelum kita masuk ke deteksi tepi. Nggak ada? Baik, kalau gitu kita masuk dulu ke deteksi tepi. Nanti kalau ada pertanyaan silakan. Jadi deteksi tepi ini adalah salah satu tahapan untuk mengekstrak fitur. Sederhananya adalah fitur bisa kita ekstraksi ketika kita bisa memisahkan mana objek, mana background. Memisahkan objek dengan background-nya, kita perlu tahu batas objek. Sehingga kita bisa lakukan segmentasi. Sebelum segmentasi dilakukan, kita terlebih dahulu mengidentifikasi batas objek atau deteksi tepi. Di tahapannya seperti itu. Meskipun secara umum tahapan mengidentifikasi objek itu seperti tadi sudah saya jelaskan, dimulai dari perbaikan citra, segmentasi, dan segmentasi ini mengcover deteksi tepi. Jadi deteksi tepi ini teknik menemukan garis tepi dari satu objek citra berdasarkan perubahan tingkat kecerahan yang signifikan. Dari perspektif frekuensi, perubahan tingkat kecerahan yang signifikan terjadi pada frekuensi tinggi, sehingga
kita bisa peroleh dengan menerapkan filter high pass. Filter yang melewatkan frekuensi tinggi. Kita langsung ke operator yang digunakan untuk memperoleh tepi objek. Operatornya semuanya berbasis konvolusi. Kita sudah pelajari bahwa konvolusi ini kebalikan dari filtering. Kalau filtering itu operasinya dilakukan pada elemen-elemen yang bersesuaian. Elemen matriks kernel dan matriks citra yang kebetulan tercover oleh atau tertutup oleh kernel. Elemen matriks yang bersesuaian itu dikalikan. Kalau konvolusi itu yang kebalikan. Nanti bisa dilihat di materi pertemuan kedua kalau nggak salah. Di situ disebutkan kalau kita sedang berhadapan dengan elemen matriks kernel pada posisi sudut kanan bawah, maka elemen tersebut akan dikalikan dengan elemen matriks yang kebetulan tercover oleh kernel pada posisi kiri atas. Jadi saling berkebalikan seperti itu. Kemudian ini adalah matriks kernel yang digunakan untuk mengidentifikasi tepi yang horizontal. Karena batas objek bisa saja berupa tepi horizontal, tepi vertikal, atau keduanya. Kemudian I adalah matriks image. Mereka dioperasikan seperti ini. Ada bintang ini maksudnya dikonvolusi elemen-elemen matriksnya, dikonvolusi atau dikalikan dengan pola konvolusi, kemudian dikuadratkan dan diakar. Ini adalah skrip MATLAB atau Octave yang masih terbuka, dalam arti kita bisa melihat matriks kernelnya baik pada arah horizontal maupun vertikal, kemudian proses konvolusinya, dan proses akar kuadrat yang nantinya akan menjadi tepi objek. Meskipun nanti kalau kita lihat di SK Image, tahapan ini udah nggak ada ya. Kita langsung masukkan ke operatornya. Kalau misalnya kita pilih Robert, ya kita masukkan image yang mau kita lihat tepinya ke operator Robert. Hasilnya ya kita langsung ketemu tepinya. Tidak perlu melakukan konvolusi, tidak terlihat matriks kernelnya seperti apa. Meskipun kita bisa definisikan sendiri. Tapi kalau tidak pun dia sudah menyediakan matriks kernel yang default. Jadi ini sudah semacam sudah tertanam. Meskipun kita punya opsi untuk menggunakan matriks kernel yang lain. Ini hasilnya. Kalau kita punya citra asli seperti ini, maka kita akan peroleh tepi dari objek seperti ini. Berikutnya dengan operator Sobel, operatornya sih sama, konvolusi juga, cuma matriks kernelnya yang berbeda. Ini untuk mengambil tepi pada arah horizontal, jadi kita seperti mengeliminasi komponen vertikalnya, sementara ini digunakan untuk mengambil tepi vertikal. Beda elemen matriks dan ukurannya, tapi operatornya sama. Operator konvolusi di matriks citranya. Kemudian ini skripnya, ya. Itu ada yang mau join tapi belum di-allow. Oh iya. Oke.
Ya, kita lanjut. Ini sama script MATLAB dan Octave. Jadi Octave tuh bedanya di sini aja. Kita definisikan kernelnya baik pada arah horizontal maupun vertikal, kita lakukan konvolusi, dan akhirnya kita dapatkan tepi objek. Ini hasilnya. Jadi kita punya gambar yang sama seperti tadi, dan kita dapatkan tepi objeknya seperti ini. Berikutnya ada operator pre-with. Ini yang berbeda juga dari matriks kernelnya. Kadang-kadang kalau melihat ini saya berpikir, apakah mungkin kita mendefinisikan matriks kernel yang berbeda? Mungkin juga ukurannya berbeda, dengan operasi yang sama, lalu kita klaim dengan nama kita. Tapi tentu harus memberikan dampak yang berbeda ya, dengan yang sudah diperoleh oleh operator-operator sebelumnya. Jadi kalau dilihat di sini yang beda hanya elemen matriks kernelnya saja. Operasinya sama. Jadi kalau skripnya ya sama juga. Kita tinggal ganti ini, konvolusinya sama, dan ini hasilnya ketika di akar kuadrat. Ini ketemu tepinya. Ini hasilnya tidak setajam yang Sobel. Kalau Sobel ini lebih tajam. Yang terakhir ada operator Laplace. Dia punya matriks kernel yang berukuran juga 3x3, tapi tidak membedakan kernel untuk elemen vertikal atau horizontal. Karena elemen matriks kernelnya seperti ini. Kalau yang mengambil komponen vertikal atau horizontal, ada satu baris atau satu kolom yang isinya 0 semua. Sementara di sini ya, enggak seperti itu. Baris atau kolomnya selalu ada yang tidak 0. Dan ini karena tidak perlu komponen vertikal atau horizontal dari tepi, maka konvolusinya juga hanya dilakukan satu kali. Jadi tidak perlu kuadrat dan di akar. Jadi seperti ini saja, dikonvolusi satu kali. 2 ini karena 2 dimensi. Hasil konvolusinya ya tepinya itu. Dan ini contohnya. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Kalau di SK Image ada beberapa operator, seperti ini pre-with, ada yang horizontal vertikal, kemudian ada Sobel. Saya ingin tanya, Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Lanjut. Halo, Pak. Ya. Silakan. Berarti kalau yang warna ini konsepnya sama kayak filter juga ya? Cari yang mana yang paling pas gitu sama kasus kita ya? Atau gimana nih? Soalnya warnanya banyak itu juga buat apa gitu kalau emang patokan kita RGB lagi gitu? Kalau filter itu
konteksnya untuk memperbaiki citra. Diperbaiki dari apa? Diperbaiki dari kondisi di mana kita sulit menemukan batas antar objek. Kalau warna, itu digunakan untuk mengekstrak fitur. Jadi, model warna yang berbeda, itu nilai intensitas elemen matriksnya juga berbeda. Dari sudut pandang machine learning atau pengenalan pola, elemen matriks yang berbeda tadi itu bisa signifikan secara matematis dalam menentukan objeknya. Jadi kalau komposisi elemen matriksnya seperti ini, maka ini bisa sangat kuat untuk mencirikan sebuah objek. Mungkin saya bisa tunjukkan di diktat saya. Mungkin sudah saya sharing juga sebelumnya. Jadi ceritanya saya mau mengambil atau melakukan segmentasi gambar bunga ini. Kemudian saya gunakan pendekatan threshold. Maksudnya apa? Threshold itu adalah batas yang nanti akan menentukan pixel mana yang diubah jadi hitam, mana yang diubah jadi putih. Kenapa saya perlu melakukan ini? Karena dengan mengubah gambar RGB menjadi gambar biner, saya bisa mendapatkan fitur bentuk. Fitur bentuknya nanti ada di sini. Nah, tapi sebelum sampai ke fitur bentuk, yang perlu dilakukan adalah membuat gambar biner yang isinya hanya 0 dan 1. 0 dan 255. Nah, gambar biner itu bisa diperoleh dari grayscale. Jadi, warna RGB ini kita gabungkan, lalu representasinya menjadi 0 dan 255, tidak ada merah, hijau, biru, hanya grayscale. Kemudian kita cari nilai threshold, nilai yang bisa memisahkan antara putih dan hitam. Lalu nilai itu kita pakai sebagai batas. Dengan beberapa pendekatan threshold, jadinya seperti ini. Batas objeknya tidak jelas. Nah, beda kalau saya hanya mengambil matriks merahnya saja. Jadi RGB itu yang gambar ini, kalau saya baca di komputer, dia jadi 3 matriks. Nah, di sini saya cuma ngambil matriks merahnya saja. Ada 1 matriks. Kemudian dari matriks ini saya cari nilai threshold. Nilai threshold itu ya tadi yang digunakan untuk memisahkan piksel-piksel yang berwarna hitam dan putih. Ternyata dengan pendekatan threshold yang berbeda, saya bisa punya gambar biner yang lebih baik. Jadi ternyata representasi piksel-piksel atau representasi nilai elemen warna di sini itu menentukan dalam ekstraksi fitur. Ini sama-sama dicari threshold-nya, tapi jadinya gambar biner beda. Dengan yang di sini, ini kan nyaris nggak ada pola tertentu. Tapi di sini paling yang jelek yang ini. 1. Lumayan kan? Dari sini bisa disimpulkan bahwa komponen warna itu juga punya pengaruh yang berbeda. Di tugas kelompok
Saya lupa. Sepertinya saya pernah masukkan juga. Enggak. Sebentar. Nah ini. Ini ada sebuah artikel ilmiah tahun 2015. Ini autornya. Jadi intinya dia ingin melakukan segmentasi. Metode segmentasinya ini sebenarnya. Ini yang nanti akan kita pelajari di data mining. Tapi segmentasi yang dilakukan oleh pendekatan fuzzy Simmons ini, itu basisnya adalah model warna. Model warna yang digunakan adalah LAB. Model warna LAB ini sebelumnya difilter, baru kemudian komponennya disegmentasi. Pendekatannya seperti ini secara umum. Jadi RGB dikonvert dulu ke LAB, komponen L-nya difilter. Baru setelah itu diambil tekstur, fitur, dan warna. Tekstur fiturnya di sini LBP. Nah ini LBP itu jadi fitur tekstur, kemudian fitur warnanya ada A dan B. Dan komponen L ini diambil fitur tekstur juga fitur warnanya, dengan sebelumnya difilter dulu. Kenapa dia nggak memfilter semua LAB? Kenapa dia nggak memfilter RGB saja, tapi dikonvert dulu ke LAB? Karena dari penelitian dia, yang bisa mendapatkan hasil segmentasi yang bagus, itu yang dengan pendekatan ini. Jadi RGB-nya harus dikonvert dulu. Nah, jangan-jangan kita masih bisa meningkatkan kualitas segmentasi ini kalau menggunakan model warna yang berbeda. Itu juga pernah saya lakukan dengan teman-teman di kampus. Mungkin saya udah pernah tunjukkan juga. Ini contohnya. Jadi waktu itu kami melakukan komparasi bagaimana pengaruh model warna dalam mengenali bunga. Jadi bunganya jelas didefinisikan, terdiri dari 2 famili, diperoleh dari Matchclave tahun 2017. Lalu model warna yang diamati ada HSV, ada LAB, ada YCBCR, ada RGB. Kemudian metode pengenalannya dengan SVM. Nah, di sini diperoleh bahwa yang jelek. Jadi, kalau umumnya penelitian biasanya mendapatkan kesimpulan yang paling bagus, ternyata kami menemukan justru yang paling jelek. Yang paling jelek itu HSV, sementara yang lain itu bisa lebih baik. Nah, ini ada syaratnya, ada fungsi jadi kalau belajar
SVM atau neural network itu ada semacam fungsi yang digunakan untuk memetakan antara data dan kelas. Jadi kita berusaha nebak konstantanya, model fungsinya kita pakai. Apakah itu linear atau polinomial, nanti kalian belajar data mining lah. Tapi intinya bahwa model warna yang berbeda itu punya kemampuan mengenali objek yang berbeda juga. Sehingga pada kondisi tertentu kita perlu melakukan transformasi dari RGB ke model warna yang lain. Karena setelah ditransformasi, nilai elemen matriksnya berubah. Secara matematis, perubahan nilai itu bisa jadi membuat pola pengenalannya jadi lebih baik. Gitu. Meskipun pada saat nanti dikembalikan, ya komputer tetap mengenalnya sebagai RGB. Jadi meskipun nanti kita udah, misalnya kita, kita punya gambar RGB, kita convert ke HSV, ke YCBCR, ke LAB. Nah, RGB punya 3 matriks, HSV punya 3 matriks, YCBCR punya 3 matriks, LAB punya 3 matriks. 3 matriks ini kalau kita simpan ke file, lalu filenya kita baca lagi, pada saat dibaca, dia jadi RGB lagi. Jadi yang tadinya di sini dijadikan sebagai LAB, itu oleh komputer dibaca sebagai RGB. Yang tahu LAB, HSV, RGB itu kan kita. Komputer tetap melihat ini sebagai 3 matriks. Masing-masing matriks punya nilai elemen matriks. Dia nggak kenal HSV. Dia cuma melihat 3 matriks. Yang kenal kita. Gitu. Bisa dipahami sampai sini? Insya Allah, Pak. Oke. Pak, Ya, maaf Pak, mau nanya. Iya, silakan. Ya, berarti untuk menentukan sebuah bentuk, kita bisa merubah banyak warna, model warna, ataupun di-convert. Berarti akan nambah fitur-fitur baru ya, Pak? Dan berarti tujuan semakin tepat gitu, Pak, untuk fitur-fitur bentuk yang banyak dengan merubah model-model warna. Sebentar, saya koreksi dulu. Kalau warna, itu bukan untuk cari fitur bentuk. Ya fitur warna. Gitu. Untuk convert? Sama aja. Yang di-convert jadi sama aja. Berarti nggak bisa, untuk fitur bentuk itu nggak bisa dari merubah warna, Pak? Kalau fitur bentuk, malah kita perolehnya dari gambar biner. Oh, dari gambar biner. Nah, ini kita bisa dapat fitur bentuk. Seperti, mana ya? Sebentar. Ini. Nah, seperti ini. Ya, kita nggak melihat dia tadinya berwarna apa, tapi dari sini kita bisa lihat bentuknya. Kita bisa ambil fitur bentuk di library skimage itu pakai fungsi region prop. Kita lihat misalnya jarak dari titik sini ke titik sini. Atau jarak dari titik sini ke titik sini. Kemudian koordinat titik pusatnya. Atau kelengkungan objek ini. Nah, itu diperoleh kalau gambarnya biner. Tapi gambar biner ini tadi saya ilustrasikan di diktat,
itu bisa diperoleh dengan basis elemen warna yang berbeda. Kalau ini, tanpa melihat bagaimana menentukan titik threshold-nya ya, ini diperoleh dari grayscale. Jadi gambar ini kita convert ke grayscale. Yang di sini hanya satu matriks saja, yaitu matriks merah, elemen merahnya. Yang ini elemen hijau. Makanya yang di daun-daun ini lebih dominan. Terus corak di bunga ini juga dominan. Beda sama yang di sini. Ini komponen yang di sini itu putih karena dia merah kan. Dan di komponen atau matriks merahnya, yang merah jadi putih, apalagi yang udah putih. Tapi yang hijau malah gelap. Nah, di titik tertentu nanti metode threshold ini akan mudah menemukan mana yang nantinya jadi putih, mana yang jadi hitam. Ini yang agak-agak gelap nih akan diubah jadi hitam, sementara yang putih dan terang ini jadi putih. Nah, beda dengan yang di sini. Ini hijau jadi kayak gini, ini biru jadi kayak gini. Jadi, untuk membentuk gambar biner pun, pada kondisi tertentu kita bisa menggunakan matriks warna yang berbeda. Karena kita lihat di sini, kita mau ngambil bunga. Bunganya itu berwarna putih dan merah. Kita tahu merah dan biru itu kan, merah dan hijau, itu kalau di matriks warna X, Y, Z itu kan komponennya agak merata ya, beda sama yang biru. Tapi yang jelas di bunganya sendiri ini ada merah dan putih. Ini sudah akan jadi putih nih kalau diambil merahnya saja. Kemudian ada kuningnya di tengah. Pada kuning itu kan ada komponen merah juga di situ. Sehingga dia bisa seperti ini. Kalau gambarnya seperti ini, mudah menentukan threshold yang membuat dia jadi hitam dan putih. Seperti juga di yang tadi ya, di sini. Nah, kita lihat di sini ternyata yang dominan kuning. Gitu. Nah, ini warna kuning ini muncul di matriks yang mana nih? L, A, atau B gitu. Bisa jadi nanti kalau kita pisah L, A, atau B, nanti akan kelihatan mana yang paling dominan di situ. Nah, untuk kasus artikel ini sih, saya nggak ngambil semua elemen matriks ya. Saya cuma ngambil parameter statistiknya aja. Minimum, maksimum, rata-rata, standar deviasi. Jadi dari satu gambar ini dikecilin jadi 4 atribut aja. Tapi bisa jadi ini juga bisa kita ambil bentuknya kalau kita bisa ngubah ini jadi hitam putih. Jadi semua bagian daun jadi putih, sisanya hitam. Kita bisa ambil fitur bentuk. Lalu mentraining ini berdasarkan bentuknya. Atau kita ambil semuanya, pixel. Tapi konsekuensinya perhitungan akan jadi lebih lama. Gitu. Jadi warna ini ternyata bisa mencirikan objek lebih baik. Perbedaan model warna bisa mencirikan objek lebih baik. Gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Nah, program ini
dibuat untuk gambar daun tadi yang ini. Dari gambar atau bentuk ini, library SK Image atau ekstraksi fitur bentuk yang lain di library yang lain itu bisa mendapatkan area. Area ini jumlah pixel yang warnanya putih. Kan dia bisa bikin loop seperti ini, lalu kalau ketemu warna putih dicacah, dicounting, ditambah, tambah. Nanti ketemu terakhir sampai nggak ada lagi yang warnanya putih, nah itu berarti jumlah areanya. Bbox ini adalah kotak yang bisa mengcover objek tadi, yang warnanya putih tadi. Dan seterusnya. Nah ini bisa diperoleh kalau gambarnya biner. Tapi sebelum sampai biner, di sini kita bisa lihat bahwa untuk membuat gambar biner ternyata bisa berasal dari grayscale, bisa berasal dari komponen warna RGB. Dan yang paling bagus dalam membuat gambar biner untuk gambar ini adalah yang komponen matriks R. Nah, mungkin kalau kita mau ngambil daun, ya kita pakai warna yang hijau. Nah, nggak bagus juga sih. Ya, hijaunya harusnya. Tapi jadinya kayak gini. Yang di luar-luar jadi putih. Karena daunnya juga bertumpuk-tumpuk. Gitu. Jadi disitulah peran warnanya. Secara pragmatis sih sebenarnya kita memanfaatkannya dari sisi itu. Perubahan nilai intensitas pixel untuk komponen, untuk model warna yang berbeda itu bisa sangat baik dalam mengenali sebuah objek. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Kemudian kalau deteksi tepi ini yang baru saya tulis di diktat ini yang pakai Kenny. Jadi Kenny ini ada di bawah fitur, sub modul fitur. Kemudian kita perlu memberikan informasi sigma. Jadi sigma itu merepresentasikan frekuensi. Kalau sigmanya besar, frekuensinya kecil. Sigmanya kecil, frekuensinya besar. Frekuensi besar itu adalah batas objek. Ini kita lihat perubahannya. Kalau frekuensinya, kalau sigmanya kecil, sigmanya 1, 3, dan 5. Frekuensi yang kecil itu adalah sigma yang besar. Sigma besar, frekuensi yang kecil. Jadi, kalau sigmanya besar, hanya frekuensi tinggi yang terambil. Frekuensi tinggi adalah bagian-bagian di mana perbedaan intensitas itu sangat signifikan, yang dekat-dekat dengan hitam. Tapi kalau frekuensi rendah, maka yang perubahannya kurang signifikan pun dia bisa anggap sebagai batas yang ada di tengah-tengah kelopak bunga ini. Semakin tinggi frekuensinya, kebalik. Frekuensi tinggi itu sigma yang rendah, jadi adanya di sini. Yang di sini.
Jadi dia bisa ngambil semua gradasi atau perubahan intensitas warna sebanyak mungkin. Tapi kalau frekuensinya rendah, sigmanya tinggi, dia hanya ngambil beberapa saja. Nah, nanti tergantung kita mau ngambil pembatasnya yang mana. Kalau gambarnya seperti ini agak sulit sih untuk mengenalinya. Dia tidak disarankan untuk menggunakan pendekatan ini, deteksi tepi. Nanti sebaiknya dia pakai deteksi tekstur. Tapi kalau yang operator yang lain seperti tadi, Robert, Prewitt, Sobel, ya kita tinggal panggil aja, lalu kita supply atau kita berikan gambar yang mau kita deteksi tepinya. Nah, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Nah, ini saya coba menerapkan deteksi tepi Sobel dari gambar bunga yang sama seperti didiktat. Jadi saya mencoba mengambil gambar ini, lalu saya akan deteksi tepinya menggunakan operator Sobel. Tahapannya cuma seperti ini. Jadi gambar kita baca dulu, kemudian dari fungsi Sobelnya kita supply gambarnya dengan 3 matriks tentu ya, karena di sini ada 3. Ada komponen merah, hijau, biru di sini. Tapi ini kalau di deteksi tepinya nanti akan jadi seperti ini.
Nah, jadi seperti ini tepinya. Saya akan coba deteksi tepinya dari elemen warna yang berbeda. Misalnya merah. Kemudian ini akan kita lalu kita simpan. Nah, hasilnya seperti ini. Ini kalau semua elemen warna saya pakai, deteksi tepinya jadi seperti ini. Kalau merahnya saja jadi seperti ini. Kalau hijau, ini RGB semuanya, ini hijau aja, ini merah aja. Gitu. Ya ini untuk menjawab tadi pertanyaan kenapa harus diganti-ganti model warnanya, karena masing-masing model warna ternyata bisa memberikan representasi yang berbeda. Sampai sini ada pertanyaan? Kemudian ini nanti kalau mau gunakan Prewitt atau apa tadi, Robert, tinggal ganti aja. Mana tadi? Nah ini, Robert. Kalau Robertnya ini yang Robert warna merah. Kalau ini Sobel komponen warna merah, ini Robert komponen warna merah. Kalau saya sekilas nggak menemukan perbedaan yang signifikan antar keduanya. Kalau kita lihat tadi di matriks mana ya? Sobel seperti ini, Robert seperti ini. Matriks kernelnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Jadi seperti itu peran warna
untuk mencirikan objek tertentu, sementara deteksi tepi itu diperoleh dari variasi matriks kernel. Isi matriks kernel divariasikan, lalu dikonvolusikan ke image yang ingin dicari tepinya. Nah, setelah itu kita dapat tepinya. Nanti selanjutnya mau diapakan ya? Biasanya mencari tepi berarti mencari bentuk. Tapi bisa juga sebagai basis segmentasi. Tapi kalau deteksi tepinya seperti ini agak susah untuk melakukan segmentasi ya. Dari basisnya harusnya yang semuanya ada di luar. Nah, nanti mungkin kita bisa lakukan dengan pendekatan morfologi supaya yang diperoleh yang di luarnya saja. Silakan kalau mau ada yang mau ditanyakan. Nggak ada. Baik, kalau nggak ada, saya akhiri sampai di sini. Kalau masih ada yang mau ditanyakan, silakan beri komentar di grup. Saya akan berusaha segera meresponnya. Kita ketemu lagi hari Kamis, 16, 17, 18 Juni, insya Allah. Di jam yang sama. Baik, saya akhiri sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama.